Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 26 hingga 28, Allah berfirman bahwa malaikat merupakan hamba yang amat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar didoakan oleh malaikat, seseorang harus menjadi orang yang diridhoi oleh Allah itu sendiri. Adapun orang-orang yang didoakan malaikat diantaranya orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Ia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan karena tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Selanjutnya, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim 469. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Huzaimah dari Barah bin Azib. Orang-orang yang menyambung saf sholat jamaah atau tidak membiarkannya kosong dalam saf akan mendapatkan doa dari malaikat. Sebagaimana bunyinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membacakan Al-Fatihah. Ghairil mahdubi alaihim waladdallin. Maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 782. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersalawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wuduknya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 8106. Selanjutnya, golongan-golongan yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hambanya pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sehingga malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Allah bertanya kepada malaikat, "Bagaimana mereka meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang, sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan, mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 9140. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Sebagaimana hadis menjelaskan, doa seorang muslim untuk hambanya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadikan wakil baginya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Sahih Muslim 2733. Orang-orang yang berinfak termasuk dalam golongan orang yang didoakan malaikat. Sebagaimana hadis menjelaskan, tidak satu hari pun di mana pagi harinya
seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim nomor 1010. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Orang-orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib Al-Musnad nomor 754. Golongan-golongan yang didoakan malaikat terakhir adalah seseorang yang sedang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Hadis menjelaskan bahwa keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semua bersalawat kepada orang yang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Sobat Muslim, demikian 12 golongan manusia yang kelak didoakan oleh para malaikat. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.